Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan akademik maupun profesional, yaitu urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum atau di depan banyak orang, tetapi public speaking ini merupakan keterampilan penting yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan, dalam dunia pendidikan, organisasi, hingga dunia kerja. Kemampuan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam menyampaikan ide dan mempengaruhi orang lain. Dan yang pertama, kita akan membahas mengenai urgensi public speaking. Public speaking ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya adalah untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, kemampuan ini juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain, menyampaikan serta mempertahankan pendapat, hingga berpartisipasi dalam diskusi maupun rapat. Dan tidak hanya itu, public speaking juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Ketika seseorang terbiasa berbicara di depan umum, maka ia akan lebih berani, lebih siap, dan mampu mengendalikan rasa gugup. Lebih jauh lagi, public speaking juga membantu dalam pengembangan soft skill, seperti kemampuan kepemimpinan, kerjasama, serta berpikir kritis. Dalam dunia kerja, kemampuan ini sangat dibutuhkan, terutama dalam kegiatan presentasi, wawancara, dan komunikasi profesional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa public speaking bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi merupakan kebutuhan penting untuk pengembangan diri dan karir di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya dalam public speaking. Gaya dalam public speaking sangat menentukan bagaimana pesan dapat diterima oleh audiens. Gaya ini mencakup beberapa aspek, seperti gaya bahasa, gaya vokal, gaya penyampaian, interaksi dengan audiens, serta penampilan. Gaya bahasa terdiri dari verbal dan non-verbal. Bahasa verbal berkaitan dengan pemilihan kata-kata yang jelas, singkat, dan mudah dipahami para audiens. Sedangkan bahasa non-verbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta kontak mata yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan kepada audiens. Kemudian, gaya vokal juga sangat penting. Pengaturan intonasi, volume suara, dan tempo berbicara akan mempengaruhi daya tarik penyampaian. Suara yang terlalu datar dapat membuat audiens merasa bosan, sedangkan variasi intonasi dapat membuat penyampaian lebih hidup. Selain itu, gaya komunikasi harus konsisten. Konsistensi ini akan membantu audiens mengenali karakter pembicara dan membangun kepercayaan. Misalnya, seorang public speaking atau seorang pembicara yang selalu tampil dengan semangat dan penuh energi akan lebih mudah diingat oleh para audiensnya. Namun demikian, gaya komunikasi juga harus disesuaikan dengan situasi dan audiens. Gaya formal cocok digunakan dalam seminar atau kegiatan resmi, sedangkan gaya santai lebih efektif untuk kegiatan non-formal. Oleh karena itu, kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi tanpa kehilangan jati diri menjadi kunci utama dalam public speaking yang efektif. Berikutnya, kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu persiapan dalam public speaking. Persiapan merupakan faktor utama keberhasilan dalam berbicara di depan umum. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan konsep 5W plus 1H. Yang pertama, W, yaitu mengenali audiens agar kita dapat menyesuaikan cara penyampaiannya. Dan yang kedua, What, yaitu menguasai materi yang akan disampaikan. Ketiga, Why, yaitu memahami tujuan penyampaian tersebut. Keempat, When, yaitu mengatur waktu agar penyampaian tidak terlalu panjang atau tidak terlalu singkat. Dan yang kelima, Where, yaitu memahami tempat atau situasi agar lebih siap. Dan yang terakhir adalah how, yaitu menyusun materi secara menarik, misalnya dengan menggunakan contoh atau media visual. Selain itu, ada beberapa persiapan dasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah menjaga kondisi tubuh tetap rileks dan percaya diri, menguasai materi dengan baik, serta membuat poin-poin penting sebagai panduan saat berbicara. Penampilan juga diperhatikan.
karena pembicara akan menjadi pusat perhatian para audiens. Gunakan pakaian yang rapi dan sesuai, serta lakukan gerakan tubuh secukupnya agar tidak terkesan berlebihan. Hal ini yang tidak kalah penting adalah menghindari kebiasaan meminta maaf secara berlebihan, serta menjaga kondisi suara dengan baik, misalnya dengan menghindari makanan atau minuman yang dapat mengganggu tenggorokan. Dengan persiapan yang matang, seseorang akan lebih percaya diri dan siap mampu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa public speaking merupakan keterampilan penting yang tidak hanya mendukung kemampuan komunikasi, tetapi juga membentuk kepercayaan diri dan karakter seseorang. Dengan memahami urgensinya, menemukan gaya yang sesuai, serta melakukan persiapan yang matang, maka public speaking dapat dilakukan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi para audiens. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.